Hati-hati di YouTube, salah ngomong channel kamu bisa... Hai Singham, gue Bening, dan hai juga penonton lainnya. Selamat datang di Seputar Internet, di mana kita akan obrolin berbagai macam informasi berita tentang video online dan dunia konten kreator. Kalian YouTuber yang suka nge-react video-video lucu seperti bikin Try Not to Laugh Challenge, atau ngeliatin meme, atau nge-review banyak meme, hati-hati, karena YouTube punya peraturan yang cukup ketat mengenai visual yang akan kalian tampilkan atau kalian react di video-video kalian. Baru-baru ini terjadi kasus di mana salah satu YouTuber komentator bernama Critical di channel YouTube Penguin Zero atau mendapatkan strike dari YouTube karena video dia yang menampilkan gambar yang dianggap mengandung kekerasan. Jadi video tersebut dianggap berbahaya sama YouTube sehingga video tersebut harus di take down dan YouTube memberikan strike. Buat kalian yang masih gak ngerti strike itu kayak life point kamu di YouTube. Ada 3 strike 1, strike 2, strike 3. Semakin banyak strike, semakin besar kemungkinan channel kamu untuk hilang. Nah, kena 1 strike itu sebenarnya udah cukup bikin lemes, karena palingan kita bisa kena sampai 3-4 strike. Jadi life point-nya tinggal dikit lah. Nah, sebahaya apa sih video yang ditampilkan sama si Critical ini sampai YouTube harus men-take down dan bahkan memberikan strike kepada si Penguin? Kayak apa sih videonya? Sayangnya nggak bisa gue tampilin karena gue juga nggak mau channel gue yang ini kena strike. Males pak bikin dari ulang lagi dan segala macamnya. Capek. Ini aja udah nggak naik-naik subscribernya. Tapi ya kalau nggak naik nggak apa-apa sih. Tapi yang penting jangan hilang. Sorry nggak bisa gue tampilin videonya, tapi bakal gue ceritain kayak gimana sih videonya. Videonya menceritakan tentang apa ya, kayak semacam car accidents atau kecelakaan berkendara yang kecelakaannya cukup ringan. Terus tahu-tahu ada tabrakan. Terus pada saat mobil tersebut nabrak, ternyata mobil di depannya itu adalah mobil yang berisi orang-orang menggunakan kostum kartun-kartun Disney dan lalu memukuli secara bercanda orang-orang yang nabrakin mereka. Jadi kalau kalian tadi sadar, gue ngejelasin ada orang berkostum karakter-karakter kartun keluar dari mobil yang tahu-tahu mukulin orang, maka jelas banget itu adalah sebuah video buatan yang propose-nya adalah komedi. Ya itu udah jelas banget komedi. Bahkan tanpa perlu gue jelasin kalian, gue kasih lihat videonya, kalian pasti sadar dan kalian ketawa-tawa gitu, wah ini komedi banget gitu. Namun ternyata YouTube berkata lain. YouTube menganggap video tersebut mengandung kekerasan dan perlu di... Ketika pun akhirnya kena strike 1 dan akhirnya dia protes ke YouTube. Hal ini sebenarnya udah janggal banget kan, tapi sayangnya kita belum selesai. Markiplier, gimana sih gue bilangnya? Markiplier? Ya gitulah. Pokoknya si Mark ternyata dulu juga pernah bikin Try Not to Laugh Challenge dengan video ini. Jelas dong, ini pasti video yang dikumpulin untuk memancing orang tertawa. Pasti udah jelas. Tujuannya adalah komedi nih video yang tabrakan mobil. Jadi ini video yang sama, di-react sama Markiplier, tapi channel Markiplier aman. Nah, yang nggak disangka-sangka, si Mark bukannya malah diem, tapi dia malah speak up untuk minta YouTube, mana strike gua? Yes, Mark minta channel di strike sama YouTube karena menurutnya YouTube harus adil. Karena di video dia ada juga adegan itu. Harusnya adil dong. Dan yang terjadi adalah channel Mark kena strike. Ini apa yang terjadi YouTube? Akhirnya hashtag YouTube Answer Us ramai di Twitter karena YouTube dinilai sangat-sangat tidak bijak dan tidak adil dan juga tidak jelas dalam menegakkan peraturannya sendiri. Di mana video yang jelas-jelas banyak orang paham adalah bentuk dari komedi, dianggap YouTube sebagai video yang mengandung kekerasan dan berbahaya ditonton oleh banyak orang sehingga yang menguploadnya perlu diberi ganjaran. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu, nggak selang waktu lama dari ramainya hashtag YouTube Answer Us, YouTube menganulir dan mengkoreksi kesalahannya. YouTube mengakui mereka salah dalam menilai video tersebut dan menganulir kesalahan dari Mark dan juga Critical atau Penguin Zero. Jadi ternyata YouTube juga bisa bikin salah dalam membuat peraturan, dan untungnya kasus ini selesai dengan kedua channel dianulir strike-nya dan kembali bisa mengupload konten seperti biasa tanpa harus khawatir live point-nya habis karena kena hukuman dari YouTube. Yang jadi pertanyaan gue adalah, itu untungnya Mark, channel yang besar. Bahkan Mark bikin video tentang kasus ini, kalian bisa cek nanti linknya di description box di bawah. Kalian tonton sendiri juga lengkapnya. Bayangin kalau ini terjadi sama channel-channel kecil. Kira-kira endingnya sama nggak? Oh tentu gue harap YouTube juga bisa memberikan ending yang sama. Gue hanya penasaran, dan tapi menurut kalian gimana? Komen di bawah. Jadi hati-hati buat kalian channel yang suka nge-review, nge-react, yang bikin challenge try not to. Hati-hati masukin video ke channel-channel YouTube kalian. Karena mungkin saja ke depan YouTube salah menilai video Anda. Kita semua masih nggak paham dan kita semua masih kepo apakah benar itu robot yang menilai atau orang. Karena ketika Mark nuntut untuk juga kena strike, terus dikenain strike. Apakah robot bisa menjawab? AI atau mesin yang nge-scan video-video Mark gitu, woi kenain strike gue dong gitu. Terus ya dulu kena strike gitu. Itu kan harusnya orang ya?
Tapi nggak tahu, gimana menurut kalian? Komen di bawah. Kalau kalian penasaran sama bagaimana seharusnya robot atau AI atau manusia kah yang harusnya mereview, dan sebenarnya bagaimana sih sistem YouTube mereview video-video dari kalian bisa support gue dengan membaca buletin seputar internet, yaitu kumpulan berita, ringkasan, serta tutorial, serta informasi yang lebih mendalam yang dianalisa lebih dalam lagi dan diobrolin dan diskusikan lebih dalam lagi dalam bentuk buletin. Kalian bisa baca di sini karyakarsa.com/enobening. Dengan kalian membaca buletin-buletin gue di Karya Karsa, kalian secara langsung mendukung gue untuk terus bikin acara kayak gini. Dan asal kalian tahu, buletin yang kalian baca itu juga buletin yang gue kasih ke klien-klien gue. Jadi kalian ngelihat apa yang selama ini orang-orang yang bekerja di industri ini lihat. Jadi buruan ke karyakarsa.com/enobening untuk baca lebih lengkap, dan kalian gak harus baca semua, kalian bisa pilih atau kalian bisa berlangganan. Dan berikut ada list nama-nama orang-orang yang telah menyupport gue di Karya Karsa. Semoga terus menjadi pembaca setia gue, para singham yang mendukung gue di karyakarsa.com/enobening. Semoga kalian yang belum bisa mendukung, ya bisa mendukung di maybe minggu depan, maybe bulan depan, nggak apa-apa. Kalian yang belum bisa berlangganan, kalian juga bisa terus mendukung gue dengan cara like video ini, subscribe, nyalain notifikasinya, sebarin ini video ke sosial media kalian, di mana kek, di Facebook, di Twitter, di Instagram, atau juga bisa follow sosial media gue, dan kalian juga bisa tanya-tanya langsung atau live bareng gue ketika gue lagi diskusi langsung mengenai masalah-masalah ini. Itu aja untuk episode seputar internet kali ini. Kalau kalian ada saran untuk bahas berita yang mana, atau ada kasus apa di YouTube yang mungkin kalian pengen buat lihat pembahasan gue, komen di bawah. Dan itu aja untuk hari ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.